Nyopagui dia emaknya. Ala masuk ube. Ala masuk ube. Alun. Ala makan. Alun. Ala minum. Alun. Tapi sehat. Itulah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'anu ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidaklah Al-Quran itu kecuali obat segala penyakit dan rahmat bagi orang mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala aidan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa fi ayatin ukhra Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahu azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatu rasulih. Rawahul Muslim. Yang kita puji dan yang kita sanjung adalah Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menyediakan segala fasilitas untuk kita di dunia ini. Dan kalau kita hidup menurut agamanya, fasilitas di akhirat tidak akan pernah lenyap seperti fasilitas di dunia ini, kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengikuti wahyu Allah Al-Quran yang diturunkan pertama sekali kepada Nabi di bulan Ramadan. Lai sehat bapak ibu-ibu, tapi nanti mati juga. Iya nak? Sehat-sehat awak, nanti mati juga. Kita mohon kepada Allah, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin.
Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, istimewanya kitab Al-Quran yang kita menyambut kedatangannya malam ini yang kebetulan pertama bulan Ramadan. Kalau kita umat Islam ini diberitahu oleh Nabi sebagai dasar agama kita itu tauhid. Tauhid itu apa? Hanya bertuhan kepada Allah. Dan bertauhid itu istiqamah. Kalau kata orang kita, samo jo kayu gadang. Baure cakam ke tanah jauh tahun jam ke pitalo panuh la bumi di rumpunnya digampo indak tabokekan di badai alun katauleng konon kok goyang angin lalu. Itu bahasa Islamnya istiqamah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Yang kedua tiangnya salat. Dalam salat itu ada enggak kita baca Quran? Ada. Jadi kalau orang enggak salat, Pak, kapan dia baca Quran? Malah Al-Quran yang kita baca di dalam salat itu ibu Al-Quran, disebut juga surat Al-Fatihah. Iya kan? Itu berapa kali kita baca dalam salat wajib. Ditambah lagi dalam salat sunat. Tambah lagi salat sunat tarwih. Bapak Ibu kalau tahu bagaimana salat tarwih ini, tidak akan mau meninggalkan. Kenapa? Karena dia ada hanya di Ramadan. Jadi jangan luput setiap malam salat tarwih. Kaum muslimin, salat itu kata Nabi tiang agama. Kalau orang tidak mendirikan salat, berarti dia meruntuh agama. Orang yang tidak salat, tidak mungkin ada baca Quran. Anu ketujuh, awak sudah baca Al-Fatihah, ayat nan dia apa cucu awak tadi. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajal. Sebagian awak orang gaik kau pak nantak muah mapal nak dapat ayat 2 sedepeknya inna tainaji kul Allah wa aja marasai nan 2 tadinya malak selamu semayang. Jadi kita sangat gembira ada cucu-cucu kita. Yang panjang dari itu cucu saya baru umurnya 4 tahun tu hafal nya surah Al-Fajr. Nya kemari mah tahfiz dekat betul salam gua masuk ya, ini. Jadi kalau diarahkan anak ini terus begitu, sehingga orang tuanya nanti yang menyerahkan anaknya ke rumah tahfiz, hafal di Al-Quran itu ke-30 juznya, dipasangkan mahkota emas ke kepala orang tuanya itu nanti. Ya. Jadi ibu-ibu bapak-bapak kalau ada anak-anak muda nalalai salat ingean. Indakna rajin kita baca Quran kok kesadonya, tapi asa salat tabaco Al-Quran. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Sudah baca Al-Fatihah? Allahu Akbar. Al-Quran itu ibu apa? Ci huruf 10 pahlo. Nana mau baca sebentar aku lagi taitong hurufnya. Indah Pak baitonnya komputernya apa namanya? Kalkulator. Pebuah hurufnya tadi kalimat nana mau baca. Ci huruf 10 pahalo. Kalau malagu Pak Barana kerancak lagu nak do palon. Jadinya mudah saya mencari orang kok Pak. Kalau di ma duduk di ma malagunya itu saya isi memorinya tu. Kalau di ma duduknya baca Al-Quran itu isinya. Jadi biasakanlah isi memori kita ini dengan Al-Quran.
Untung-untung sabarih ayat saja takana ketika malaikat maut datang. Kalaulah datang malaikat maut tabuh di gua tigo badan bagan jua berbalik pulang ke tempat asa mula jadi surut ke tanah nan seringkah. Badarun air pemandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkuk si tanggi air bungo bararak badan ke surau tibo di surau dibujukan mair yang salat ampe takdir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pakuburan tak boleh diliang lahat tanah sabingkah bapa kalang mair yang madok kabilat dibateh papan nan sahalai badoroh tanah penimbunan. Tataga mejan nanduo manyalo siput yang hitam doa dibaca penghabisan kubur tatimbun orang pai. Iyo sarancak-rancak bini awak menangis-nangis nyo ketika awak mati tu lain namanya mau ni enggak 2 malam di kubur tu. Ambo sama sodinas yo dair gua. Ya kan ada karyawan ko na meninggal kecelakaan. Pernah ambo cari ketika kami mantang ke kubur lah tertimbun hanya ituan dah barampe anak awak dah udahlah meninggal saja ba kauntuang kami kau orang mati kecelakaan itu kan banyak dapat untuk keluarganya. Aku orang bertanya Ustaz bara dapat uang santunan untuk si anu na meninggal di empok tabiang petang ndak ada dah. Nggak ada lah, Allah berubah peraturan indah. Nyala mati di mana dapat lah itu. Ya kan? Anak mendapat tu bininya jo anak-anaknya. Allah menerima piti tu ketika suaminya meninggal, ba kauntuang den. Lah dapat piti tu, yo beruntuang mana? Cuy ko induk-induk ko kebanyakan. Pindah digadui ke tempat lain. Ko khairul ummah. Kalau ada jadi nan sayang ke diri awak ke siapa sebenarnya awak ibu-ibu bapak tidak bisa diarukan orang lain. Jadi kok sayang ke diri awak tetaplah membaca Quran rajinlah salat. Tidak ada orang yang bantu awak selain dari awak mengharap bantuan yang lain Nabi dan Allah. Allah yang bantu awak kok minta ampun awak nyampunkan. Nabi nanti nyuagi kita syafaat. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Itu yang kita harapkan. Tapi usahanya harus dari diri kita. Jangan diharapkan orang lain. Banyak rumah kos, banyak rumah sewaan. Kalau lah mati mode tadi le dapat ya awak. Indah, abini mudo tinggal. Awak mati. Sampai idahnya nyo laki jo pacar lamonyo. Awak itu saya dari kubur. Deh balaki bini dan balik. Iya kan? Itu kalau kita laki-laki. Ya, semuanya akan berakhir dengan kematian. Itulah hidup ini. Risiko dari hidup mati. Maka sebelum kematian datang, jangan pamalih membaca Quran agar lidah kita fasih. Ya kan? Nanti ibu setelah di alam kubur, awak orang Islam kau ditanya aja dek malaikat pak. Kalau ndak dapat pertanyaan diazab. Ya kan? Ketika awak lah kabar yang di dalam kubur, kata Rasulullah begini. Idza utiya min qibali ra'sihi, ketika kamu telah terbaring di alam liang lahat itu, malaikat datang dari kepalamu, ya kan, untuk mengazab. Dafa'atut tilawatul Quran, kamu dibela oleh bacaan Al-Quranmu. Jadi Al-Quran yang dibaca kau nyobela awak di kubur nanti nyotolong awak. Ya kan? Ini. Kalau awak lain salat, indak nak baca Al-Quran yang lain gua, setiap salat baca Quran.
Tu mengkogadang na dosonya orang tak salat, tak pernah baca Quran, tak pernah berkomunikasi dengan Allah. Salat tu kan komunikasi. Kecewa ke Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul. Tu awak memuji Allah tu mah. Kecewa Allah ke awak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu semula dulu untuk Nabi itu. Tapi Nabi itu tidak mau selamat seorang. Inyo ingin lo kita selamatnya jawe. Assalamu alayna. Keselamatan untuk kami dan umat kami ya Allah. Wa ala ibadillahis salihin. Iya kan? Wa ala ibadillahis salihin itu siapa? Ya orang Islam yang beramal ini. Coba ibu-ibu, kita ndak ria ini. Ya kan? Setiap malam kotak jalan. Kita sedionyo bara kemampuan mengisi kotak kotiok malam. Sampai tarawih terakhir bara masyang-masyang wak memasukkan piti ke kotak infak. Ya kan? Itu adalah harta yang dibawa mati. Kalau ada bapak ibu punya kebun sawit di Sangir, Solok Selatan, di Pasaman Barat, ya kan? Kemudian deposito di bank bermiliar, itu alun tantu untuk awak. Tapi yang telah kita infakkan untuk jalan Allah, itu harta yang kita bawa mati namanya. Coba bayangkan bertahun-tahun kita begitu. Artinya apa? Kita sadar harta yang berasal dari Allah, sebelum kita mati, kita kembalikan sebahagian untuk jalan Allah. Kalau ndak maulah orang geria insani ini berinfak, ndak kesudah musajik serencak itu kan. Iya kan? Coba lihat yang ditulis di materi itu. Di sebelah di masjid sebelah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia ini akan dibangunkan pula untuknya di surga seumpama itu. Iya kan? Jadi masing-masing awak walaupun rupiah-rupiah nak kita bagian ke musajid go dibuat awak bangunan rancak nanti, iya kan? Lebih indah dari bangunan dunia ini. Jadi jangan ragu-ragu mengisi kotak infak tu Pak. Iya kan? Kalau ndak ada wirid kan nyalataan di pengurus sinan di pintu ke masuk dah. Iya kan? Amang ko sinan nyalataan tu Pak. Supaya awak jangan lupa mengisi. Kalau sedekah bisa ditukar juga galak. Itulah sedekah. Ya kan? Tapi ke kotak tu galak saja nak isinya masuk ke pintu tu. Nak isi. Ya kan? Harus dikaru diisi. Itu ajaran apa? Ajaran Al-Quran. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian, tak sadonya dah. Sebahagian harta pencarianmu infakkan. Engkau yang akan memetik buahnya nanti di akhirat. Ya. Jadi infak itu perintah Al-Quran, zakat perintah kami karyawan Indarwan lupa. Tapi sebagian ada yang tak namuh, gajinya dipotong zakat. Itu serugi-rugi orang menurut ilmu itu. Kalau lah di tangan awak pitih kan sehari keluarnya lah. Iya kan? Sehari. Tapi kalau lah dipotong andek perusahaan, awak nak berfikir zakat lah. PT Semen Padang lah yang pertama sekali. Pusri Baraja Semen Padang. Telkom Baraja Semen Padang. Bagaimana mensosialisasikan kepada karyawan mengeluarkan zakat dari gajinya. Jadi gaji yang tinggal lah rahasia. Ya kan? Zakat, zaki, pembersih. Siapa yang menyuruh itu? Allah. Di mana dalam Quran? Iqamis salah wa ita'iz zakat. Dirikan salat, bayarkan zakat. Jadi Al-Quran ini kaum muslimin dari segi apa saja kita dibimbingnya. Ya kan? Kalau ada apa besok nang kesatu jadi anggota DPR, ya kan? Selama tagak-tagakan foto gini. Kalau ingin berpolitik ini
pelajarilah politik Islam. Kalau politik kapitalis Pak, ampe kini kok mengko bisa Pak. Jadi jo Islam tentang kan. Aduh, pertama tokoh awak siap. Yang kedua takah. Kalau rete-rete awak tinggi 155, gigi lah tangga, aja satu lo jadi boleh. Jadi anggota DPR tidak melakah dijelik orang. Anu dipakai merebes, iya kan? Itu namanya takah. Sudah tuh takeh tokoh takah takeh nang kampe toke dia ada biti. Ku biti nak ada, lewo yo iliu tu orang disuruh. Tak bisa. Sedang jadi ustaz gitu ya. Kalau ndak dia gi ustaz konor kan ada tanda tangan lah, cula uji depan. Cula uji. Ustaz nama ngaji tatap si kau aja dapat gi honor. Enggak 2 kali saja dia nak tangan terus. Kan? Ini apa-apa ni. Nak tibu yang ngek lah. Kita lanjut jadi fikir lah yang ngek lah. Kaji kita lanjutkan. Nah, jadi ndak talok dek malaikat mazak dari kapalo dibela de bacaan Al-Qur'annya. Kecik malaikat ko ke Allah. Ndak bisa do ya Allah. Urang ko rajin baca Quran. Kata Allah, pindah kedua tangannya. Datang lo malaikat ko dari 2 tangan. Idza utiya min baina yadaihi, datang malaikat ko dari kedua tangan orang tadi. Jadi ibu calik doa iya dan dibawa beliau tu ndak untuk ibu, terus untuk dan tu mah. Kamari jalan calik jangan ke sini lalu calik tu untuk ambo tu ndak untuk ibu ke terus. Iya kan? Nah, kamari jalan calik. Ku itulah nan ibu calik. Nah. Iko bendinya jalan nyoelo dek kudo. Atung ko dia gia sagu. Iko tomogo ko angge dia minyak. Alhamdulillah. Masuk serugo je lah orang Pak. Amin. Ya, itu ndak. Lain berhasil malaikat mazak orang tadi dari 2 tangan, tidak. Dafa'ahus sadaqah. Kedua tangannya ini rajin mengeluarkan sedekah. Kalau pitih awak dalam dompet kan tetap awak itu. Jadi tangan awak kok kerajo kedua. Kan satu nang kita tu kan. Kemudian dia ambil isinya dia masuk ke kotak infak. Jadi 2 tangan min qibali yadaihi. Iya kan? Ketika malaikat datang di antara kedua tangannya, dafa'ahus sadaqah. Tidak mampu malaikat mazak karena tangan itu tiap hari selalu bersedekah. Jadi kekuatan sedekah ini tidak tanggung-tanggung bu. Bisa memperpanjang umur, bisa menyehatkan badan, bisa menenangkan pikiran. Kalau baragih itu kan nggak ada hati, apalagi memberi untuk jalan Allah. Nah, ndak lantai yang nambodo ya Allah dibelanya de sedekahnya, kece Allah pindah ke kakinya. Idza utiya min qibali rijlaihi, pindah malaikat kedua kaki orang dalam kubur tadi. Ndak jo berhasil malaikat Bapak. Dafa'ahul masiyu ilal masajid. Kaki itu selalu salat berjamaah melangkah ke masjid. Tak tentu hari hujannya. Tadi labek hujan tak? Labek. Tapi orang malam biasa ke masjid nak jadi alam. Ma payung teri letak anak yang biasa payung.
Ya kan? Nyonan tak mau bapayuang tu orang penciki. Atan do orang penciki deh Pak. Ya kan? Hari hujan payuang nyo kapi. Inyo takaja oto nyo iri. Kok kemakang gulai ayam nyo dabi ayam saki. Akhirnya nyusi dek bini lalu dia saji. Jadi kalau ada orang berbini lalu dia saji wah tandolah di usia bininya tu. Dek penciki. Jadi tidak taluk. Maka jangan anggap enteng dengan memperdalam ilmu tentang Al-Quran, semuanya akan beres. Iya kan? Nah kemudian Al-Quran itu UB Al-Quran. Ada seorang anak kita di Minang ini Pak, dia berhasil di Jakarta. Tapi karena cinta kepada orang tuanya, sekali sepekannya pulangnya ke Petabang, merawat orang tuanya kok. Sebab orang tuanya kok tak mau je di Jakarta. Dia rancak jadi kampung golek, ba ayam dan kain kacang panjang dan itik dan Jakarta kuange. Jadi nyo sewu pulang sekali sepekan. Nyo rawat orang kaya. Tapi sudah beberapa tahun berjalan seperti itu, ndak ada nyo pulang-pulang lain. Taibo lah ti orang kaya tadi. Acik orang kaya sudah salat. Ya Allah, kenapa anak saya ndak pulang-pulang? Tolong ingatkan dia ya Allah. Ndaknya sumpah itu Bu. Tolong ingatkan dia. Ya kan? Baca Allah mengingatnya sakitnya Bu. Sakitnya lah baputa di Jakarta tu berubah jo dokter A saja. Ndak tentu dia dokter penyakitnya. Akibat dari sakitnya tu badannya kurui suara habis. Ndak ada suara. Badan tambah kurui. Cek dokter bawalah inyo baru ke Jerman. Akhirnya kaum muslimin dokter ko mengecek ke bininya. Jadi sekolah pangkabalanya inyo ndak pulang-pulang tu lah inyo babini seorang ndak melapor ke orang gaib. Iya kan? Nah, mungkin pertahanannya untuk taat ke Allah kurang lah. Atu nyo pelet de bini nyo ko. Bini nyo ko mangko nyo pelet suami nyo ko. Nyo tadanga de nyo kaba orang Padang ko kalau di pedia pulang kampung nyo pabinian dia maknya cedai ce. Anyo takui serupa itu. Anyo karajuan nyo tukang sihir. Jadi karena pelet tu pertahanannya ndak kuat mungkin. Alupo jorang gaib ndak pulang-pulang. Adibawalah dia bininya berubah ke Jerman, nyo kayo. Iya kan? Kaum muslimin tak tentu lo di dokter di Jerman tu dah 1 tahun berubah. Tapi nyo lain tak ngerti dah. Badan kurui suara tambah habis. Kecik orang Jerman kan. Ada orang mencuri ilmu kami di Asia, namanya Jepang. Tu ilmu kami nyo curi, kini majunya dari kami. Tapi lah berubah kelas. Ada bawa lah suami ko berubah ke Jepang. Ya kan? Terakhirlah paniang Jepang. Antah sialo dan menganan tu Allah menganan katinya. Kalau saya tidak salah, anda Muslim kan? Kami di sini menyembah matahari. Ya kan? Anda Muslim itu kan punya Al-Quran. Di orang Jepang tu tidak memakai huruf mati, bah. Huruf hidup dari Al-Quran tu Al-Quran. Coba lihat di kitab anda itu. Kalau saya tidak salah, Al-Quran itu bisa obat penyakit. Yo pakai kimononya di dokter Jepang tu, ya kan? Nyoba simpuh dake bini orang sakit tadi. Domo arigato gozaimasu master. Kalau itu bahasa Jepang tu hormat mananya Pak. Tapi kalau arigato tu terima kasih. Tapi kalau domo arigato tu sangat hormat. Kami tidak bisa lagi. Pergilah kepada ulama anda. Katakan kepada ulama di sana apa lagi untuk mengobatnya.
Ini penyakit tidak bisa diobat dengan medis ini. Harus dengan ayat Allah. Balik ke Jakarta ni. Tiba di Jakarta ko dapat aka tumbuh pikiran suri pangana kena nelok sadar bini ko. Mungkin dosa ambo memisah nuda ko jo amaknya macam. Iya kan? Tapi ndak ambo nang kana sakit, tapi udah ambo. Sebab doa induknya tadi ingatkan anak saya, dia ndak tahu anaknya sudah istri. Nyo gue sore nyo cari alamat mintuo nyo ke Pak. Kirim piti untuk sewa pesawat. Mak, ambo adalah minantu mak. Tapi anak mak ndak mengecek ke nikah yo ambo. Kini anak mak ko suami ambo ko sakit, penyebabnya ambo salah. Agi maaf ambo yo mak. Datanglah ke Jakarta, maafkan anak mak ko. Mandangan anak sakit kok, itulah hati seorang ibu. Betapapun tersinggung perasaannya, tapi karena anak ini yang dia melahirkan dan dia disebut bundo kanduang, bundo nan pernah mangan duang, ndak sampai hatinya. Pai ke Jakarta, tiket pesawat lah dikirim. Tiba sinan Pak, tanya tu orang lah membaca Yasin. Anak belum itu. Ya kan? Para jemaah kalau itu suami ibu lalu bacaan saya sini dalam mobil. Minum dan jelek. Angin mana ya? Ya doakan. Tiba orang gaib. Dibacalah oleh orang tua ini surat Al-Kahfi. Dipegang kepalanya. Ya Allah, sembuhkan anak saya. 2 ayat kita baca surah Al-Kahfi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala alaihi. Kan? Ini dapat ibu surah Kahfi itu. Sampai ayat yang ketiga. Tidak mencari kateh matanya tadi, tidak itu-itunya lah normal kalau dibaca tahu ide induknya, akhirnya menggari tangannya, iya kan? Sudah tuh normal pandangan matanya, normal napasnya kali. Dibaca taruh sampai ayat ke-9, keluar suaranya Pak. Lama tahun-tahun tidak bersuara, keluar suaranya. Di ayat yang ke-10 sampai sawaleh taluk dinyo duduk. Maafkan ambo mak. Ambo lah babini saja ambo babini lupa ambo jama ndak pulang-pulang ambo lagi. Nyo pagui dia maknya. Ala masuk ube. Ala masuk ube. Alun. Ala makan. Alun. Ala minum. Alun. Tapi sehat. Itulah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidaklah Al-Quran itu kecuali obat segala penyakit dan rahmat bagi orang mukmin. Iya kan? Nah, itu Al-Quran. Ada nambah tanya Ustaz, lagi dapurnya sekali je. Kalau kuri tadi gapuk tu ban suan-suan balik tu. Nah, mau kok gapuk lah sekali tak kaju orang jelir kan. Jadi daging labi itu langsung saya gapuk. Ya, cuma dia sudah sehat. Inilah mukjizat Al-Quran. Jadi kalau ditanya orang mukjizat Nabi Muhammad tu kan banyak. Semua busuknya ludahi dek Nabi Muhammad harum mai semua tu. Iya kan? Nah. Ada nyobituan dek Nabi Muhammad ombak gadang di laut, nyobao dek ombak tu ikan.
Orang lama nak makan ikan zinan, hanya pilih saja orang lain. Itu mukjizat Nabi itu. Kemudian kalau awi di jalan, ya kan, bisa keluar di sela jarinya ini air mineral yang tidak ada ukurannya di dunia ini. Itu Nabi banyak mukjizatnya, tapi mukjizat yang paling besar adalah Al-Qur'an akan berlaku kepada kita sampai sekarang. Ini. Maka ibu-ibu muda ya, anak mbok. Nah, kalau ibu-ibu muda umur 40, 50 ke bawah tu anak mbok. Kalau ada anak ingin menghafal Quran jangan dilarang. Kejadilah lentera luang serupa Ustaz Izzuddin itu jangan. Iya kan? Besar keuntungannya. Kalau kita mengikuti agama Allah, yang akan menggaji kita Allah. Yakin lagi. Kesimpulannya, Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi nomor 1. Amalkanlah setiap hari dan laksanakanlah membaca, mempelajarinya secara baik-baik. Dia akan berguna dalam segala waktu dan kapanpun kita pakai, karena dia petunjuk Allah itu tidak akan mampu orang mengubah-ubah. Dia akan tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaji kita malam kini, Pak. Ibarat orang memanjik, gue batang gadang lambo panjik, dahan jorantiang lambo titih, karena di sinan terletak pangka tangkai. Salamu ambo memanjik batang menitih dahan, kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo, kapak pengurus jo jamaah, ambo mohon dimaafkan. Lihat dia maaf ambo tu ah. Lihat ada kue kok. Lai. Kalau ada kue ndak berpantun ambo lah. Lihat ada kue kan? Lihat dia maaf ambo ibu pak. Ka Allah ambo minta ampun. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.